Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Bagaimana kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Semoga kalian semua mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang nilai-nilai kehidupan yang dapat mendukung cita-cita. Jadi nanti Ibu akan menjelaskan mengenai nilai-nilai kehidupan yang dapat mendukung cita-cita. Nah, tujuan dari layanan informasi ini agar peserta didik mampu memahami nilai-nilai kehidupan yang dapat mendukung cita-cita. Lalu, tujuan khususnya yang pertama yaitu agar peserta didik dapat memahami pengertian nilai-nilai kehidupan. Yang kedua, peserta didik dapat memahami contoh nilai-nilai kehidupan. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat memahami bagaimana penerapan nilai kehidupan yang dapat mendukung cita-cita. Jadi nanti Ibu akan menjelaskan, nanti kalian semua bisa mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh Ibu. Baik, yang pertama yaitu mengenai pengertian nilai-nilai kehidupan. Jadi, nilai-nilai kehidupan itu adalah suatu norma-norma atau nilai-nilai kehidupan yang sangat mempengaruhi tindakan seseorang. Nah, setiap manusia hidup itu dalam suatu lingkungan masyarakat, tidak mungkin mereka hidup sendiri, melainkan masing-masing saling mendukung dan membutuhkan. Nah, jadi nilai-nilai kehidupan itu adalah suatu norma atau nilai-nilai kehidupan yang sangat mempengaruhi tindakan seseorang. Namun keinginan masyarakat atau kelompok itu tidak selalu sama dengan masing-masing antara individu, karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Maka sangatlah penting bagi kita untuk memahami nilai-nilai kelompok, masyarakat, negara, dan nilai pribadi sendiri. Nah, nilai-nilai itu sering disebut suatu peraturan atau norma-norma yang dalam hal ini itu berhubungan dengan baik atau tidak baik, boleh atau tidak boleh, sopan atau tidak sopan, penting atau tidak penting, mengetahui aturan atau tidak mengetahui aturan, dan sebagainya. Nah, jadi nilai-nilai kehidupan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Selanjutnya yaitu di sini ada beberapa contoh nilai-nilai kehidupan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Sebelumnya, dalam kehidupan sehari-hari kita itu mengenal dan menganut berbagai macam nilai kehidupan. Nah, di antara nilai-nilai kehidupan itu bisa saja dianggap tidak penting bagi seseorang, tetapi bisa juga dianggap penting bagi orang lain. Semuanya itu tergantung pada pilihan dan pertimbangan masing-masing pribadi, serta itu juga dapat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi kehidupan. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa saja sih contoh nilai-nilai kehidupan. Nah, yang pertama yaitu nilai kekuasaan. Nah, di sini nilai kekuasaan itu seperti persepsi atau pandangan terhadap keinginan untuk menunduk atau mempengaruhi orang lain. Lalu yang kedua, nilai cinta atau kasih sayang. Nah,
Nilai cinta atau kasih sayang ini seperti ikatan batin, saling setia, saling menghargai, lalu saling menghormati, saling membantu, dan memikirkan kepentingan dan kebaikan orang lain. Lalu yang ketiga, nilai keindahan. Nah, nilai keindahan ini seperti kemampuan untuk menghargai, menikmati hal-hal yang indah, menikmati sesuatu yang bagus, itu termasuk nilai keindahan. Lalu yang selanjutnya, nilai keindahan fisik. Nilai keindahan fisik ini seperti persepsi terhadap keadaan tubuh yang dianggap ideal atau serasi. Lalu selanjutnya, nilai kesehatan. Nah, nilai kesehatan ini seperti keinginan untuk memiliki keadaan tubuh yang jauh dari penyakit. Nah, lalu selanjutnya, nilai keterampilan. Nilai keterampilan ini seperti keinginan untuk memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai hal dengan tepat, mudah, dan cepat. Lalu selanjutnya, nilai rasa sejahtera dan aman. Nah, nilai rasa sejahtera dan aman ini seperti memiliki keinginan untuk bebas dari tekanan, bebas dari kecemasan, bebas dari konflik batin, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, nilai pengetahuan. Nah, nilai pengetahuan ini seperti tuntutan diri terhadap informasi, kebenaran, hal-hal yang dapat memuaskan rasa ingin tahu, atau memiliki kemampuan untuk mengetahui sesuatu yang diinginkan. Lalu yang selanjutnya yaitu nilai moral. Nah, nilai moral itu seperti keinginan untuk memiliki pemikiran, keyakinan, dan tindakan yang sesuai dengan norma yang diterima oleh masyarakat. Lalu yang selanjutnya, nilai keagamaan atau kepercayaan, yaitu iman kepada Tuhan, iman terhadap Tuhan, dan keinginan untuk dapat hidup sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Lalu selanjutnya yaitu nilai keadilan. Nah, nilai keadilan ini seperti keinginan untuk memiliki sikap adil, sifat tidak memihak atau membedakan manusia, menghargai kebenaran dan fakta, serta mampu memperlakukan orang lain secara adil. Lalu yang selanjutnya, nilai altruisme, yaitu nilai yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk memperhatikan kebutuhan, kepentingan, dan kebahagiaan orang lain. Lalu yang selanjutnya, nilai pengakuan dan penghargaan atau nilai pengakuan. Nah, itu seperti keinginan untuk mengakui bahwa dirinya sendiri itu penting, berharga, dan layak mendapatkan perhatian serta penghargaan dari orang lain. Lalu yang selanjutnya yaitu nilai kesenangan. Nah, nilai kesenangan ini seperti keinginan merasakan kenikmatan atau kegembiraan. Lalu yang selanjutnya, nilai kebijaksanaan, seperti memiliki kemampuan menggunakan akal sehat, pengalaman, dan pengetahuan dengan tepat, dan dapat mengambil keputusan dengan cermat atau teliti. Lalu yang selanjutnya, nilai kejujuran. Nah, nilai kejujuran ini seperti memiliki kebaikan hati, ketulusan hati, kesungguhan hati, dan keterus-terangan. Lalu yang selanjutnya, nilai prestasi. Nah, nilai prestasi ini seperti penghargaan terhadap hasil yang baik dari kerja keras. Lalu yang selanjutnya, nilai kemandirian atau otonomi. Nah, nilai kemandirian atau otonomi ini seperti kemampuan untuk berdiri sendiri dan tidak dikuasai oleh orang lain. Lalu yang selanjutnya, nilai kekayaan. Nah,
nilai kekayaan ini seperti keinginan untuk memiliki banyak harta yang berharga atau memiliki banyak uang. Lalu yang selanjutnya nilai kesetiaan. Nah, nilai kesetiaan ini seperti keinginan memiliki keteguhan hati dalam persahabatan, dalam ikatan dengan kelompok atau lembaga tertentu. Lalu yang selanjutnya nilai tanggung jawab. Nah, nilai tanggung jawab ini berarti kita sebagai manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang kita bicarakan, apa yang akan kita lakukan, itu termasuk nilai tanggung jawab. Lalu yang selanjutnya nilai cinta tanah air dan bangsa. Nah, nilai cinta tanah air dan bangsa ini seperti kita bangga memakai produk batik, bangga bermain alat musik tradisional, bangga kita belajar menari, itu termasuk bentuk kita cinta tanah air dan bangsa. Lalu nilai kedisiplinan. Nilai kedisiplinan itu berarti kita harus mematuhi, kita harus disiplin untuk mematuhi tata tertib yang tertulis. Lalu nilai kerendahan hati, yaitu berarti kita harus rendah hati, nggak boleh sombong. Lalu selanjutnya nilai keberanian. Nah, di sini nilai keberanian itu seperti kita harus berani mencoba hal-hal yang baru yang sebelumnya mungkin belum pernah kita lakukan. Nah, di situ kita bisa mencoba hal-hal yang baru tersebut. Nah, di sini bisa Ibu kasih pesan, kita lebih baik mencoba tapi gagal daripada kita tidak pernah mencoba sama sekali. Lalu yang selanjutnya nilai keteladanan. Nah, di sini kita harus menjadi teladan bagi orang lain, bagi orang di sekitar kita. Lalu selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai penerapan nilai kehidupan yang dapat mendukung cita-cita di dunia remaja. Nah, yang pertama, menjaga pergaulan agar tidak terjerumus di pergaulan bebas. Nah, di sini pergaulan saat ini itu sangat tidak baik untuk remaja. Karena apa? Karena sudah banyak yang mengikuti gaya barat dan mengikuti sinetron-sinetron yang ditayangkan di televisi. Nah, remaja saat ini harus banyak diperhatikan agar tidak masuk ke pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu dapat merusak masa depan kita. Oleh sebab itu, kita harus lebih aktif dengan kita mengembangkan hobi juga bisa, dengan kita ikut organisasi juga bisa. Kita menyibukkan diri dengan hal-hal positif agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Nah, buat kalian jangan sampai kalian itu terjerumus dalam pergaulan bebas, karena itu tidak baik. Lalu yang selanjutnya, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler agar mendapatkan banyak pengalaman. Nah, kegiatan yang disediakan oleh sekolah itu biasanya seperti ekstrakurikuler itu dibuat untuk mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri siswa. Nah, di situ akan memberikan pengalaman yang positif untuk siswa sehingga siswa lebih berpengalaman dan mengetahui hal-hal yang baru. Selain itu, dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, kita juga dapat mengembangkan bakat dan hobi, minat juga kita dapat mengembangkannya. Nah, selain itu, kita juga mendapatkan teman lebih banyak, relasi yang lebih banyak. Lalu yang selanjutnya, mengikuti kegiatan organisasi sekolah agar lebih bertanggung jawab, disiplin, dan jujur. Nah, di sini kegiatan organisasi sekolah itu seperti OSIS. Nah, dengan kita mengikuti OSIS dapat menciptakan rasa bertanggung jawab pada diri seorang siswa. Nah, sehingga siswa akan disiplin dan bersikap jujur. Nah, hal tersebut dapat menjadi pembekalan yang baik untuk remaja masa kini. Nah,
organisasi di sekolah itu salah satunya OSIS. Sepertinya masih banyak lagi organisasi yang ada di sekolah selain OSIS. Misalnya PMR itu juga bisa. Lalu yang selanjutnya, mengikuti setiap organisasi yang ada di lingkungan rumah agar dapat lebih dewasa dan mandiri. Nah, kita juga dapat mengikuti organisasi itu tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi kita juga dapat mengikuti organisasi itu di lingkungan tempat tinggal kita atau rumah. Nah, mungkin seperti mengikuti Karang Taruna atau remaja masjid atau kelompok pemuda di desa. Nah, dengan kita mengikuti itu, kita akan lebih dewasa, dapat menjadi pemimpin dan mandiri. Organisasi tersebut pasti akan membuat kita melakukan hal yang sama sekali belum pernah dilakukan, dan itu akan membuat kita menjadi lebih mandiri. Organisasi itu pun pasti akan mengadakan rapat, briefing, ketika akan melakukan acara atau ketika akan mengadakan acara, dan dapat membuat pemikiran kita itu menjadi lebih dewasa, kita dapat berpikir lebih kritis seperti itu. Lalu yang selanjutnya, mengikuti ajaran agama yang sesuai dengan kepercayaan. Nah, di sini sejak lahir itu pasti kita sudah memiliki agama dari orang tua kita. Nah, saat kita beranjak dewasa, kita harus bisa menaati aturan yang diajarkan oleh agama kita masing-masing. Setiap agama pasti memiliki aturan yang berbeda-beda. Maka dari itu, kita harus mengikuti aturan yang telah dibuat itu dengan baik. Lalu selanjutnya, memiliki banyak teman agar mengerti tentang kesetiaan, cinta, dan kasih sayang. Nah, teman, sahabat itu mengajarkan kita tentang banyak hal. Karena sifat orang yang satu dengan orang yang lainnya itu berbeda-beda. Ada teman yang baik dan ada juga teman yang pura-pura baik. Jadi, kita memiliki banyak teman, kita akan ngerasain susah senang bareng dan arti kebersamaan. Kita juga bakal berusaha untuk setia kepada teman kita dan memberikan semua kasih sayang kita saat teman kita membutuhkannya. Jadi kita harus saling membantu ketika teman atau sahabat kita membutuhkan kita. Lalu yang selanjutnya, melatih kemampuan yang ada di dalam diri agar dapat berprestasi dari kemampuan yang dimiliki. Nah, setiap manusia itu pasti diberi kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang akademisnya lebih tinggi, ada yang non-akademisnya lebih tinggi, ada yang akademis sama non-akademisnya itu seimbang. Nah, kemampuan yang ada pada diri kita itu akan terlihat apabila kita terus berlatih kemampuan itu. Nah, kemampuan yang terlatih itu akan membuat kita berprestasi dan mencapai apa yang kita inginkan nanti. Lalu yang selanjutnya, berusaha lebih berani untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Nah, di sini tidak semua itu memiliki sifat percaya diri. Banyak sekali orang-orang tidak percaya diri akan dirinya sendiri yang membuat orang itu menjadi ketergantungan kepada orang lain. Nah, di saat kita mencoba sesuatu yang baru, maka kita akan mengenal dunia yang baru, seperti pengalaman baru, teman baru, suasana baru. Nah, di situ hal-hal yang awalnya hanya dicoba dapat membuat kita jadi lebih berani mencoba hal baru. Saat keberanian itu muncul, maka percaya diri kita akan semakin tinggi. Nah, Ibu sudah menjelaskan mengenai pengertian nilai-nilai kehidupan, contoh nilai-nilai kehidupan, lalu penerapan nilai kehidupan yang dapat mendukung cita-cita. Nah, pada hari ini tidak ada tugas terlebih dahulu ya, namun kalian semua diminta untuk mencatat poin-poin pentingnya itu apa saja yang Ibu sampaikan, dan kalian pahami. Nanti yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WA group atau chat pribadi dengan Ibu.
Jika kalian mau bercerita, itu juga boleh, nanti bisa chat pribadi dengan ibu. Nah, mungkin itu dulu penjelasan materi mengenai nilai-nilai kehidupan yang dapat mendukung cita-cita. Jadi kalian semua itu harus menerapkan nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat. Nah, nilai-nilai kehidupan itu dapat mendukung kalian semua untuk menggapai cita-cita kalian semua. Nah, mungkin itu dulu saja. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kekurangan, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.